Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Kali ini pada pertemuan keempat atau video keempat, kita akan membicarakan bersama-sama hukum kedua Kirchhoff, merupakan bagian dari listrik arus searah atau listrik dinamis. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persamaan-persamaan pada hukum kedua Kirchhoff atau keseluruhannya adalah listrik arus searah. Maka dengan demikian kita harus memiliki tujuan pembelajaran pada hukum kedua Kirchhoff, ya. Maka setelah belajar, siswa mampu menerapkan hukum kedua Kirchhoff dalam pemecahan masalah listrik searah setelah mempelajari hukum kedua Kirchhoff. Ini tidak berdiri sendiri karena ada hukum pertama, ya, Kirchhoff, ada rangkaian seri dan paralel, ada hukum Ohm, dan ada kuat arus listrik. Maka dengan demikian, kalau ini selesai dengan baik, ya, maka pada materi yang lain juga akan lebih dipahami. Maka dengan demikian, semoga hukum Kirchhoff kedua bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada listrik arus searah. Kita lihat pada hukum Kirchhoff kedua, bahwa rangkaian ini tidak bisa diselesaikan dengan hukum Ohm, kan itu. Bahwa I sama dengan V dibagi dengan R, atau R sama dengan V dibagi dengan I, ini tidak bisa selesai kalau seperti ini. Maka dengan demikian harus ada gabungan-gabungan antara sumber tegangan 1 dan sumber tegangan 2. Maka hukum pertama Kirchhoff juga tidak langsung bisa menyelesaikannya. Maka dengan demikian, rangkaian ini butuh beberapa persamaan untuk menyelesaikan mungkin kuat arusnya, mungkin tegangannya. Maka dengan demikian, kita lihat alurnya, ya, dari A ke B. Maka titik A ke B, R-nya sama dengan 0. Di sini tidak ada R, tidak ada resistor seperti ini. Maka VAB, maka VAB sama dengan, kita lihat, ya, sesuai dengan panahnya ini, ketemu negatif, maka negatif E1. Jadi VAB sama dengan negatif E1. Yang lain tidak ada selain ini, ya. Kemudian pada titik BD ada R1 ini, tapi tegangannya tidak ada, maka ini berlaku hukum Ohm. Maka VBD sama dengan I dikalikan dengan R1. Kemudian DF, maka pada titik DF ada R2 berlaku hukum Ohm, ada E2 berlaku jumlah sumber tegangannya. Maka kita turut dengan anak panahnya ini ketemu positif ini, ya. Maka positif E2 dengan R2, maka VDF adalah positif E2 ditambah dengan I1 dikalikan dengan R2. Ini ada kuat arus yang mengalir di sini, maka I1 dikalikan R2. Sekarang pada titik FA sama dengan pada titik BD ada R3, maka berlaku hukum Ohm, sehingga VFA sama dengan I dikalikan dengan R3. Maka keseluruhannya ini, ya, searah jarum jam ini, maka dihitung dari mana? A, B, D, F, A, searah jarum jam. A, B, D, F, A, searah jarum jam. Maka V, A, B, D, F, A sama dengan 0. Maka boleh diuraikan satu persatu, berarti VAB ditambah VBD ditambah VDF ditambah dengan VFA sama dengan 0. Dimasukkan ini pada masing-masing titik, maka negatif E1 ditambah I kali R1 yang ini, ya. Kemudian E2, ya, ditambah dengan I dikalikan R2.
yang ini. Ditambah I3 dikalikan R3 sama dengan 0, maka dikumpulkan sumber tegangannya. Negatif E1 ditambah E2 ditambah I yang mengalir pada setiap hambatan. R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka ini disebut sebagai jumlah sumber tegangan. Ini disebut sebagai jumlah kuat arus dikalikan resisornya. Maka dengan demikian dituliskan jumlah atau sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan dengan R. Ini dikatakan sigma I dikalikan dengan R sama dengan 0. Inilah yang disebut sebagai hukum kedua Kirchhoff atau sigma V sama dengan 0. Artinya hukum kedua Kirchhoff pada tegangan, ya, semuanya ngurus tegangan ini ya. Maka menyatakan bahwa jumlah Jabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup ya atau loop, nanti kita terangkan ya, sama dengan 0. Jadi seluruh ini adalah pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Sekarang kita lihat pada rangkaian berikut ini ya. Sesuai bentuknya dari gambar yang pertama. Arah loopnya ini ya searah jarum jam. Kalau kita turut satu persatu di sini, maka ketemu positif, terus berjalan ke D ke A, kemudian ketemu negatif. Maka A, B, C, D, A. Nah, V, A, B, C, D, A sama dengan 0. Maka dengan demikian E2 positif, ini ketemu positif. Kemudian E1 ketemu negatif, ditambah dengan I. Hambatannya ada berapa? Ada 2. Maka dengan demikian R1 ditambah R2. Maka dengan demikian 12 dikurangi 6 ditambah I dikalikan 8 ditambah 1 sama dengan 0. Maka 6 ditambah 18 I sama dengan 0. Ini 18 ya. Maka 18 I sama dengan negatif 6 kan itu. Sehingga I-nya sama dengan negatif 6 dibagi 18A. Ini bertanda negatif, tapi ini searah jarum jam. Maka dengan demikian, kuat arus bertanda negatif artinya berlawanan arah dengan loop. Ya. Maka dibalik arahnya menjadi ADCBA. Yang tadinya ABCDA dibalik ADCBA. Paham tuh? Maka baru bertanda positif. Inilah salah satu cara menggunakan perhitungan menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Ada masalah? Nah, inilah salah satu yang kita inginkan. Mana loopnya? Nah, inilah yang disebut dengan loop ya. Searah jarum jam. Ini searah jarum jam. Jadi loop itu digunakan untuk mengetahui arah sumber tegangan dan arah kuat arus listrik. Untuk membantu menentukan, loop adalah alat untuk membantu menentukan arah dari sumber tegangannya dan kuat arus listriknya. Maka dengan demikian kita lihat pada penentuan E dan I seperti yang diterangkan tadi ya, berdasarkan arah loop. Maka kalau positif searah dengan loopnya, kalau berlawanan negatif dengan berlawanan dengan arah loopnya. Maka dengan demikian gambar A I1-nya searah dengan arah loop, maka bertanda positif. Ini bertanda negatif karena berlawanan. Sekarang pada gambar C, kalau searah dengan loopnya, maka pada E ini ketemu negatif duluan. Ini ya, ini. Kemudian ini ketemu positif. Nah, maka dengan demikian kalau mengikuti arah loopnya, maka positif dijumpai terlebih dahulu ini. Kemudian kalau negatif bagaimana? Negatifnya dijumpai terlebih dahulu yang ini. Maka bertanda negatif, kalau positif bertanda positif. Itulah salah satu hal
kemudahan yang harus kita pahami dan kita lakukan dalam mengerjakan permasalahan pada hukum kedua Kirchhoff. E adalah gaya gerak listrik. Ini pada materi induksi elektromagnetik, nanti kita akan membicarakannya. Disebut tegangan karena dalam satuan volt. I adalah kuat arus dalam ampere. Ya, itulah keseluruhannya tadi. Ya, maka sekarang kita lihat dua loop ini ya, dua loop. Ini searah jarum jam, ini berlawanan jarum jam. Maka ketemunya di antara A sampai B. Maka dengan demikian, hukum pertama Kirchhoff pada arus kita lihat. I memasuki A, I2 memasuki A. Maka menjadi I3. Maka I3 sama dengan I2 ditambah I1 ditambah I2. Sekarang kita lihat pada loop yang pertama ini. Loop yang pertama E3 ketemu positif di sini. E1-nya ketemu negatif. Maka dengan demikian pada loop 1 maka E1-nya negatif, E2-nya positif. Gitu, ya. E2-nya positif. Maka dengan demikian ya kita bisa melihat I1 pada R1 dan R2 kan itu. I3-nya pada R3 ini ya. Pada R3 maka dengan demikian ya ini adalah E3 positif ya. E1-nya negatif maka E3 dikurangi E1 ini dikalikan. I1 kali R1, I1 kali R2, I3 kali R3 sama dengan 0. Ingat di sini I3 sama dengan I1 ditambah I2, maka dengan demikian I1 ditambah I2 dikalikan dengan R3. Maka dengan demikian I1 R1 ditambah I2 R2 ditambah I1 dikalikan R3. Maka pada I1 ada 3 hambatan. Maka dengan demikian I1 dikalikan R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka sisanya adalah I2 dengan R3. Ini adalah jumlah pada kuat arus I1. Ini jumlah pada kuat arus I2. Paham tuh? Jadi I1 ini jumlah hambatannya, I2 ini jumlah hambatannya. Sekarang pada loop yang kedua, maka dengan demikian ini ya E2-nya positif, E3-nya positif, E2-nya negatif. Ini adalah E3-nya positif ketemu di sini ketemu negatif ini ya. Nah, maka dengan demikian E2-nya negatif, E3-nya positif. I2 ada R4 dengan R5. Nah itu. I3 ada R3. Maka dengan demikian E3 dikurangi E2 ini. E3 dikurangi E2 dikalikan I2 dikalikan R4 ditambah R5 ini. Milik I2. Maka I3 dikalikan R3 yang ini. Maka dengan demikian I3 diganti I1 tambah I2, maka R1-nya dikalikan R4 ditambah R5 ditambah I1 ditambah I2 dikalikan R3. Sehingga ya R2 dikalikan R3 sama di sini ya. Kemudian I1 kali R3, maka R2 dikalikan R4, R2 dikalikan R5, I1 dikalikan R3, I2 dikalikan R3, berarti ya di sini menjadi demikian yang tadi dikatakan. Jadi R2-nya ada 1, 2, 3 dari R3, R4 dan R5. Maka persamaannya menjadi E2 dikurang E3 dikurang E2, maka ditambah ini ya. R1 dikalikan dengan R3 ini sendirian ya, maka E2 dikalikan R1 ditambah R2, R3 ditambah R4 ditambah R5.
3, 4, 5. Ini adalah persamaan yang terjadi pada loop yang kedua. Maka arahnya sama. I3-nya adalah A menuju ke B. Maka ini semuanya bertanda positif. Nah. Maka dengan demikian, itulah yang disebut sebagai bentuk persamaan-persamaan dari hukum kedua Kirchhoff. Maka kita lihat kalimatnya. Arah kuat arus pada searah dengan loop pada A ke B, dari A ke B, maka bertanda positif, dari A ke B bertanda positif. Kalau bertanda negatif dari B ke A. Maka dengan demikian persamaan 1 dan 2 sebagai bentuk-bentuk persamaan hukum kedua Kirchhoff. Nanti kalau sudah diberikan angka-angkanya dalam hambatan, dalam kuat arus, maka kita bisa menemukan berapakah I1, I2, I3, dan seterusnya. Itulah yang dapat diinginkan dari hukum kedua Kirchhoff, bahwa jumlah tegangannya ditambah dengan jumlah dari I dan hambatannya sama dengan 0. Sekarang kita lanjutkan pada penerapannya, ya. Pada rangkaian di bawah ini, hambatan dalam sumber tegangan dan ampere meter dapat diabaikan, ya. Maka berapakah A1 dan A2? Nah, inilah pilihan jawabannya. Sekarang kita lihat pembahasannya, ya. Nah, inilah yang kita inginkan. Ini loop 1, ini loop 2. Sekarang kita lihat. Di tengah-tengah ini harus arahnya sama. Ke bawah atau ke atas milihnya. Kalau ke bawah berarti ini adalah ketemu negatif. Ini ketemu negatif. Maka dengan demikian pada loop 1 ini ketemu negatif. Ya. Maka I-nya dikalikan 24. Maka negatif 24 ini. Jadi ini ketemu negatif 24 ditambah dengan 24 dikalikan I. Di sini tidak ada A, maka kita ganti dengan I. Ya. Kemudian ketemu A1 dikalikan 0. Ya. Maka dengan demikian I sama dengan 1 ampere. Maka 24 dibagi 24 adalah 1 ampere. Kemudian kita lihat, ini negatif 12. Ya. Maka pada loop 2 ketemunya negatif 12. Maka 12 dikalikan A2. Ditambah 12 kali A2, maka ditambah A1 dikalikan 0 ke tengah sini. Sehingga harganya juga sama, A2-nya sama dengan 1 ampere dari 12 dibagi 12. Maka dengan demikian, pada hukum pertama Kirchhoff adalah siapa? A1 sama dengan I ditambah A2 ini. Sehingga persamaannya menjadi A1 sama dengan 1 ampere tambah 1 ampere, 2 ampere. Maka yang ada pada jawaban E. Yang lain tidak ada, kan itu. Maka A2-nya adalah 1 ampere. Sehingga jawabannya adalah yang E. Maka A1-nya sama dengan 2 ampere. A2-nya sama dengan 1 ampere. Maka jawabannya adalah E. Itulah dari keseluruhan materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Semoga materinya mudah dipahami, aplikasinya, penerapannya juga mudah dipahami sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada hukum kedua Kirchhoff. Selalu semangat belajar, ya. Dan belajar terus sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.